Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Cika Imelda Sari dan rekan saya. Dan saya Ahmad Agil Prasetyo. Kami dari kelompok 1 ingin menganalisa tentang pembibitan sawit yang ada di lahan Politeknik Negeri Lampung. Apa sih pertanian berkelanjutan itu? Jadi, pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan pangan dan kebutuhan manusia dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk yang pertama, memproduksi pangan sehat dan berkualitas tinggi. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Yang ketiga, melestarikan sumber daya alam. Yang keempat, memastikan kesejahteraan penduduk dunia. Dan yang terakhir, menjaga sumber daya manusia dan ekonomi yang terlibat. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, yakni antara lain yang pertama, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, yang kedua, menggunakan teknologi hijau, yang ketiga, mengelola air dan tanah secara efisien, yang keempat, melakukan praktik pertanian organik, yang kelima, menggunakan varietas tanaman lokal, keenam, mengandalkan sumber energi yang bersih dan terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan nuklir. Yang terakhir, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pengertian bibit atau pohon kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tegak. Radikula atau bakal akar pada bibit terus tumbuh memanjang ke arah bawah selama 6 bulan terus-menerus dan panjang akarnya mencapai 15 meter. Tanaman kelapa sawit umumnya memiliki batang yang tidak bercabang. Tanaman kelapa sawit memiliki daun atau frond yang menyerupai bulu burung atau ayam. Di bagian pangkal pelepah daun terbentuk 2 baris duri yang sangat tajam dan keras di kedua sisinya. Setiap jenis kelapa sawit memiliki ukuran dan bobot biji yang berbeda. Biji Dura Afrika panjangnya 2-3 cm dan bobot rata-rata mencapai 4 gram. Sehingga dalam 1 kilogram terdapat 250 biji. Biji Dura memiliki bobot 13 gram per biji dan biji Tenera Afrika rata-rata memiliki bobot 2 gram per biji. Kelapa sawit tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas dengan 2,8 juta ha pada 2021 atau 19,16% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di negeri ini. Ini pengamatan dan hasil wawancara kami di lahan perkebunan menggunakan sistem keberlanjutan karena memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu produktivitas yang tinggi. Kelapa sawit memiliki hasil yang sangat produktif dibandingkan dengan tanaman minyak nabati lainnya. 1 hektar kebun kelapa sawit dapat menghasilkan lebih banyak minyak dibandingkan dengan tanaman seperti kedelai, bunga matahari, atau kanola. Hal ini membantu mengurangi kebutuhan lahan yang luas untuk menghasilkan minyak nabati. Lalu yang kedua ada produktivitas yang tinggi. Kelapa sawit memiliki hasil yang sangat produktif dibandingkan dengan tanaman minyak nabati lainnya. 1 hektar kebun sawit dapat menghasilkan lebih banyak minyak dibandingkan dengan tanaman seperti kedelai, bunga merah, atau kanola. Hal ini membantu mengurangi kebutuhan lahan yang luas untuk menghasilkan minyak nabati. Yang ketiga ada pemanfaatan lahan yang efisien. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di lahan yang relatif terbatas dan memberikan hasil yang optimal dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini bisa mengurangi konversi lahan hutan yang lebih luas untuk kegiatan pertanian. Namun, perlu dicatat bahwa tantangan terbesar terhadap keberlanjutan kelapa sawit adalah deforestasi dan kerusakan habitat alami jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, pertanian kelapa sawit yang benar-benar berkelanjutan harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang hati-hati dan sosial yang inklusif, serta menghindari pembukaan lahan di kawasan hutan primer atau habitat yang dilindungi.
Sekian video yang dapat kami tampilkan, kami akhiri. Wassalamualaikum